Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Siti Rahma Marsidi, SPSI MPSI, selaku dosen bimbingan menulis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sandi Murfitriyanti dari kelompok 7 yang beranggotakan Eka Aprilianti dan Tri Melana Fauziah dari Fakultas Psikologi. Pada kesempatan kali ini, judul materi yang akan dipresentasikan adalah surat. Apa sih surat itu? Surat merupakan salah satu alat komunikasi tertulis yang berisikan penyampaian informasi dari pihak pengirim kepada pihak penerima dengan maksud atau tujuan tertentu. Surat yang baik itu seperti apa? Surat yang baik adalah surat yang dilengkapi dengan bagian-bagian surat, bahasa, serta penggunaan ejaan yang benar. Mengenal bagian-bagian surat: kepala surat, nomor surat, hal dan perihal, lampiran, tanggal, alamat, salam pembuka, pendahuluan, isi surat, penutup. Kop surat atau kepala surat. Surat resmi menggunakan kop surat yang merupakan identitas dari organisasi atau lembaga atau instansi. Sementara surat tidak resmi tidak menggunakan kop surat. Nomor surat. Surat resmi memiliki nomor surat yang merupakan nomor urutan surat yang dikeluarkan oleh organisasi atau lembaga atau instansi. Sementara surat resmi tidak memiliki nomor surat. Hal dan lampiran. Hal dalam surat resmi merupakan inti isi surat, dan lampiran merupakan informasi terkait lembaran lain yang disertakan untuk mendukung surat. Surat tidak resmi tidak memiliki bagian hal dan lampiran. Tanggal. Tanggal surat bertujuan untuk memberikan informasi kepada penerima surat kapan surat itu ditulis. Alamat. Alamat surat berfungsi sebagai petunjuk langsung tentang pihak yang harus menerima surat. Salam pembuka. Salam pembuka pada surat resmi umumnya menggunakan kata baku. Salam pembuka yang paling umum digunakan dengan hormat dan Assalamualaikum. Pada surat tidak resmi, salam pembukanya sangat bervariasi. Pendahuluan. Pendahuluan surat berfungsi sebagai pengantar untuk memulai menulis pokok pembicaraan. Isi surat. Isi surat terdiri hari, tanggal, waktu, dan tempat. Penutup. Bagian penutup surat terdiri atas salam penutup surat, tanda tangan, nama penanda tangan, jabatan, NIP, tembusan, dan inisial yang sifatnya tidak wajib ada. Cari tahu yuk ciri-ciri surat yang baik. A. Kertas surat dari ukuran, jenis, dan warna harus sesuai dengan surat yang ditulis. B. Bentuk surat biasa digunakan dalam surat resmi. C. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik sesuai PUEBI. PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia merupakan pengganti EYD atau ejaan yang disempurnakan yang diresmikan pada 26 November tahun 2015. D. Gaya bahasa yang digunakan jelas dan mudah dipahami. E. Bahasanya sopan dan hormat. F. Menyajikan fakta yang benar dan lengkap. G. Tidak memakai singkatan, kecuali yang biasa dipakai dalam surat menyurat. H. Tidak memakai kata-kata sulit dan istilah yang belum umum. Apa saja fungsi surat?
Fungsi surat terdiri dari A. Sebagai alat komunikasi tulis, B. Sebagai tanda bukti tertulis, C. Sebagai alat pengingat, D. Sebagai pedoman pengambilan keputusan, E. Sebagai jaminan keamanan bagi pengirim, F. Sebagai perwakilan penulis untuk menyampaikan pesan, G. Sebagai bukti sejarah dari suatu kegiatan. Perbedaan surat resmi dan surat tidak resmi yaitu A. Kop surat atau kepala surat, B. Nomor surat, C. Hal dan lampiran, D. Penulisan alamat, E. Salam pembuka dan penutup, F. Format surat, G. Bahasa. Kop surat atau kepala surat yaitu surat resmi memiliki kop surat sedangkan surat tidak resmi tidak memilikinya. Nomor surat. Surat resmi memiliki nomor surat sedangkan surat tidak resmi tidak memilikinya. Hal dan lampiran. Hal dan lampiran merupakan ciri dari surat resmi sedangkan surat tidak resmi tidak memiliki bagian hal dan lampiran. Penulisan alamat dalam. Contoh, penulisan alamat dalam surat resmi. YTH atau yang terhormat Kepala SMA Pelita Harapan, Jalan Pahlawan, nomor 7, Jakarta Selatan. Contoh penulisan alamat dalam surat tidak resmi. Untuk temanku dari Alisa, sahabatku. Salam pembuka dan penutup. Salam pembuka yang paling umum digunakan adalah dengan hormat dan Assalamualaikum. Pada surat tidak resmi, salam pembukanya sangat bervariasi, seperti halo dan hai kawan. Demikian pula halnya dengan salam penutup. Format surat. Format surat pada surat resmi adalah suatu yang sudah ditentukan. Sedangkan surat tidak resmi, penulis dapat berkreasi sesuai keinginan, asalkan tetap sopan dan layak. Bahasa. Bahasa yang digunakan pada surat tidak resmi adalah bebas asalkan tetap sopan. Bahasa yang terdapat pada surat resmi adalah bahasa yang sesuai dengan tata bahasa baku bahasa Indonesia. Bentuk-bentuk surat. 1. Surat pribadi terdiri dari A. Tidak menggunakan kop surat, B. Tidak ada nomor surat, C. Salam pembuka dan penutup bervariasi, D. Penggunaan bahasa bebas, E. Format surat bebas. 2. Surat dinas terdiri dari A. Instrumen sesuai, B. Memakai bentuk surat standar, C. Menggunakan bahasa baku dan mudah dipahami, D. Menghindari kata dan singkatan tidak umum, E. Rapih dan bersih. 3. Surat niaga terdiri dari surat niaga terdiri atas surat jual beli, kwitansi, dan perdagangan. Contoh surat niaga, surat penawaran, dan surat penagihan. Surat resmi terdiri dari A. Menggunakan kop surat apabila dikeluarkan organisasi, B. Ada nomor surat, lampiran, dan perihal, C. Menggunakan salam pembuka dan penutup yang lazim, D. Menggunakan ragam bahasa resmi, E. Menggunakan cap atau stempel dari lembaga resmi, F. Ada aturan format baku. Format surat resmi yang digunakan di Indonesia. Format setengah lurus B adalah versi baru dan format setengah lurus A adalah versi lama. Contoh surat resmi dan contoh surat tidak resmi. Pembuatan surat resmi terdiri dari A. Kepala surat yang berisikan 1. Nama instansi atau badan usaha, 2. Alamat lengkap, 3. Nomor telepon, 4. Nomor kotak pos, 5. Nomor kode pos, 6. Lambang atau logo instansi atau badan usaha. B. Pembuka surat 1. Tanggal
Tanggal surat. 2. Nomor surat. 3. Lampiran surat. 4. Hal dan perihal surat. 5. Alamat surat. 6. Salam pembuka. C. Isi surat. Terdiri dari 1. Paragraf pembuka surat. 2. Paragraf isi surat. 3. Paragraf penutup surat. D. Penutup surat. Terdiri dari 1. Salam penutup. 2. Tanda tangan. 3. Nama jelas, jabatan, dan NIP. 4. Tembusan surat. 5. Inisial. Sekian presentasi materi kali ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.